Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak MTS Muhammadiyah 7 yang berbahagia, yang sangat saya cintai pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat diterima di MTS Muhammadiyah 7, selamat bergabung di MTS Muhammadiyah 7 pada tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak sekalian, pada jam kedua ini saya mendapatkan materi tentang tadarus Al-Quran. Sebelum saya menyampaikan tentang tadarus Al-Quran, mungkin anak-anak sering sudah bertadarus di rumah, di musola atau di langgar. Apa itu tadarus? Tadarus yaitu kita membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sebelum nanti kita bertadarus dan divideokan, setelah saya menyampaikan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya manusia ini mendapatkan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu hidupnya serba keterbatasan, serba terbatas akalnya, sehingga memerlukan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, saya akan memberikan sedikit gambaran pertama tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut isim masdar, pengertian Al-Quran menurut bahasa, dari kata qoro'a yang berarti membaca. Jadi kalau kalian membaca saja, membaca itu berarti berasal dari kata qoro'a. Yang kedua, secara istilah adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di Lauhil Mahfuz, diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, dan membacanya mendapatkan pahala. Pengertian Al-Quran secara istilah itu ada beberapa definisi. Yang pertama adalah perkataan Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu perkataan Allah ya. Pertama perkataan Allah, firman Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Yaitu catatan kejadian di alam semesta, termasuk takdir dan ketetapannya atas semua makhluk. Yang kedua adalah mutawatir. Mutawatir itu apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta. Jadi seluruh sanadnya itu
tidak mungkin dusta. Yang ketiga adalah membacanya mendapatkan ibadah. Membacanya mendapatkan pahala. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Satu kebaikan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, itulah pahalanya kita membaca Al-Quran, sangat banyak sekali. Belum keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yaitu misalnya yang terpenting adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Yang kedua adalah mukjizat dan keistimewaan Al-Quran. Mukjizat dan keistimewaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Saya hanya mengambil sampel saja, mengambil sebuah contoh. Al-Quran adalah merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, salah satunya. Di antaranya, satu adalah gaya bahasa dan sastra yang tinggi. Contoh yang sudah kita ketahui bersama dalam surat Al-Ikhlas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ semuanya adalah terakhir dengan huruf dal. Maka di situ ada terdapat contoh-contoh gaya bahasa yang tinggi yang tidak didapati dimanapun berada kecuali di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah menjadi obat penyakit fisik maupun non-fisik. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan terlindungi dari penyakit hati, iri, dengki, marah, galau, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Dengan jiwa kita menjadi tenang, maka kita akan mampu untuk bersikap positif dan bertingkah laku positif, sehingga kita selalu sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tadi sudah saya sampaikan di awal, yakni manusia itu akalnya sangat terbatas untuk mencapai kebenaran yang hakiki, sehingga manusia itu perlu petunjuk dari Allah melalui Al-Quran untuk mencapai kehidupan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adab membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kita membaca Al-Quran ada tata caranya. Yang pertama, membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Dengan adanya kita membaca ta'awudz, kita memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari syaitan yang selalu menggoda kita setiap hari. Yang kedua, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Memperbagus suara ketika kita membaca Al-Quran, suara yang paling bagus yang kita keluarkan
Dan begitu juga ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, minimal telinga kita itu kedengaran sendiri. Yang ketiga, membacanya adalah dengan tartil, yaitu bacalah Al-Quran dengan suara yang pelan, tidak usah tergesa-gesa, yang santai. Keempat, membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, Artinya kalau kita membaca Al-Quran berarti sekaligus kita membaca sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid. Apalagi kalau kita sudah sampai kepada mentadaburi Al-Quran, menghayati arti dan makna daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kelima, berusaha memahami arti dan makna Al-Quran. Jadi saya katakan kalau kita membaca Al-Quran berarti kita sekaligus juga mampu memahami arti dan makna Al-Quran. Tingkatannya kalau sudah mencapai ke sana. Kalau belum berarti kita juga baru belajar membaca saja, tidak apa-apa. Yang keenam, tidak mengganggu orang sholat. Kalau ada orang sholat, kalau kita membaca Al-Quran berarti suara kita harus kita kecilkan. Nanti dikhawatirkan mengganggu orang sholat. 7. Mendengarkan saat dibacakan. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kita harus mendengarkannya. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian anak-anak dari saya. Semoga pertemuan protasi yang kedua ini bermanfaat. Yakni saran saya, setiap hari kalian harus membaca Al-Quran agar kita semuanya mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan juga mentadaburinya, memahami arti dan makna dari Al-Quran itu sendiri kalau bisa. Sehingga dengan begitu kita mampu untuk berpikir positif dan bertingkah laku positif agar kita terhindar dari segala penyakit hati. Contohnya apa tadi? Iri, dengki, marah, galau, dan sebagainya. Dan yang sangat terakhir tugas kalian yakni bacalah surat Al-Baqarah separuh halaman 7-8 baris. Yang kedua, sebelum membaca Al-Quran, sebutkan ayat berapa sampai berapa. Kalian boleh memilih ayat berapa sampai berapa dalam surat Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membacanya harus pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Yang terakhir, kalian itu setelah membaca kirim melalui video di WA pribadi Bu Is. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.